Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Rumuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kunjungan DPD ke kediaman Anies dan sekaligus dukungan Anies Baswedan jadi capres. Dan ini adalah dukungan tidak main-main, karena tentu saja ini dukungan sifatnya personal, karena lembaga negara ya tidak boleh melakukan dukungan, tetapi sifatnya yang lebih personal. Yaitu kalau kita lihat ini adalah Isawati Ayus ya, anggota DPD, dan kita ketahui anggota DPD itu jumlah pemilihnya lebih besar daripada anggota DPR ya. Jadi anggota DPD itu lebih besar pemilihnya dari anggota DPR ya. Jadi ini akan menjadi faktor yang signifikan untuk perolehan suara Anies di 2024. Langsung saja kita baca dan kita olah sesuai yang dilansir oleh media Indonesia. Berkunjung sejumlah anggota DPD dukung Anies Baswedan jadi capres. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD berkunjung ke kediaman bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan Jumat 16 Desember pagi. Pertemuan tersebut menjadi wujud silaturahmi antara Anies dengan sejumlah anggota DPD. Silaturahmi kebangsaan yang berlokasi di kediaman Anies Baswedan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Acara berlangsung dengan hangat dan sederhana. Salah satu anggota DPD, Insiyawati Ayus, mengatakan agenda pagi ini merupakan salah satu bentuk nyata dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Menurutnya salah satu nilai yang menjadi unggulan dan semangat bersama ialah nilai keragaman dan kebinekaan. Kami yang hadir ke kediaman Bapak Anies Rashid Baswedan merupakan silaturahmi dan wujud dukungan terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, ujarnya. Sejauh ini ada sekitar 40 anggota DPD yang menyatakan dukungan terhadap bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem tersebut ya. Ya itu ya sobat sekalian, jadi ada sekitar dukungan 40 ya, atau kalau kita melihat 34 ya, setiap provinsi itu mempunyai slot 4, berarti 34 kali 4 ada 136 ya. Kemudian kalau 40 ya sekitar 1/4 ya dukungan itu yang mempunyai ya. Tentu saja itu adalah aspirasi perorangan, karena untuk lembaga tidak boleh ada dukungan kepada salah satu bakal calon presiden. Jadi DPD atau bahasa Inggrisnya itu Regional Representative of Council ini ya, tentu saja wilayahnya sangat signifikan ya, wilayahnya sangat signifikan. Dan ini tidak main-main ya, tentu saja ini juga patut dipertanyakan nanti kekonsistennya ya. Nah ini adalah dukungan yang real ya dari DPD yang kemungkinan tentu saja akan memberikan suara yang signifikan ya di tiap-tiap daerah ya, perwakilan daerah. Nah sejauh ini kita ketahui dukungan Anies ya, bak bola salju ya, bak bola salju yang ketika Anies itu selesai masa jabatan sebagai gubernur, itu banyak orang beranggapan karir Anies sudah selesai. Kemudian juga karir politiknya juga akan melambat seiring dengan habisnya purna tugasnya Anies sebagai gubernur. Tapi kita juga tidak menyangka setelah itu dengan manuver Anies yang begitu cepat, dengan melakukan safari politik yang begitu masif, dan juga termasuk juga merangkul banyak elemen ya, termasuk juga elemen anak muda ya, kemudian juga pemuka agama, dan juga tokoh di wilayahnya masing-masing ya, dan lain sebagainya. Seakan ini tidak bisa menyetop ya, seperti bola salju yang menggelinding akan membesar sampai nanti jelang Pilpres 2024 ya. Tapi satu hal yang penting adalah kepastian ya, kepastian tentang apakah Anies nanti bisa benar-benar nyapres ya. Tidak ada yang bisa memastikan ya. Jadi apakah Anies nanti bisa nyapres dengan mulus, tidak ada yang bisa memastikan. Meskipun ya kalau kita melihat perkembangan saat ini ya, masing-masing partai yang sudah masuk dalam koalisi perubahan
itu sudah signifikan ataupun fix akan mendukung ya. Tetapi siapa yang akan bisa menjamin kalau tidak ada salah satu anggota dari partai koalisi perubahan itu tidak tergiur dengan iming-iming dari luar koalisi ya. Secara kalau kita melihat jegal-menjegal itu sudah terjadi masif ya di beberapa daerah. Misalnya untuk ketika Anies mengunjungi Aceh itu juga pernah dilakukan dalam tanda kutip hadangan ya, dengan dilarangnya melakukan safari politik di suatu spot ya, wilayah, tetapi setelah itu masih bisa mencari alternatif wilayah yang lain tapi di tempat Aceh itu sendiri. Dan pun ya istana dalam ini tentu tidak tinggal diam dengan memanfaatkan state resource ya, dalam tanda kutip, dan juga orang-orang yang masuk dalam kekuasaan tidak henti-hentinya melakukan negative campaign dan black campaign dan serangan yang kalaupun Anies tidak hati-hati ini akan dijadikan isu yang akan berpengaruh terhadap nilai ataupun sosok Anies itu sendiri. Nah, kalau kita melihat perkembangan so far ya, masih berjalan middle ya, sangat sedang ya, antar konstelasi politik dan terkait juga saling serang ya, terkait orang yang tidak suka dengan Anies ya, misalnya narasi yang terus disampaikan ya, misalnya yang disampaikan oleh Ruhut Sitompul yang mengatakan bahwasanya Anies ketika memerintah itu nanti akan timbul radikalisme dan radikalisme akan tumbuh subur. Nah, dan kita ketahui masyarakat sekarang sudah cerdas ya. Masyarakat pastinya sudah cerdas dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan dari orang yang terus menyampaikan black campaign ya, termasuk juga isu-isu yang sedikit Anies itu melakukan kesalahan itu akan dikapitalisasi menjadi suatu peluru yang akan menjegal Anies ya. Misalnya tentang kesalahan-kesalahan yang tidak perlu untuk dipermasalahkan ya, tentang isu curi start kampanye. Nah, ini yang akan terus-menerus akan digoreng ya. Termasuk juga penilaian ya, pengamatan statement yang serasa tidak perlu dari bagian dari Bawaslu yang menyatakan tindakan Anies tidak etis ya. Nah, kita lihat ya, setelah itu kan langsung digoreng ya terkait statement tidak etisnya Anies ini yang seakan mencuri start kampanye. Siapa yang menggoreng ya? Salah satunya orang yang tidak suka terhadap Anies, yaitu yang kemarin sempat mempermasalahkan penilaian tidak etisnya Anies yang seakan mencuri start kampanye. Adapun yang menjadi batu ganjalan ya, tentu saja yang paling besar tentu saja isu tentang penundaan pemilu ya, yang terus-menerus dikapitalisasi orang yang punya kekuasaan, termasuk juga para jubir kekuasaan yang terus-menerus ingin mengangkat kembali isu penundaan pemilu ini, supaya pertama ya, salah satunya tentu saja rezim ini ingin terus berkuasa dan kekuasaan itu sangat nikmat. Nah, setelah itu ya kita ketahui banyak sekali ya PR-PR yang harus dilakukan menjadi tim Anies ya, untuk wilayah-wilayah yang akan menjadi basis pemilih ya, calon lawan Anies yaitu Ganjar dan Prabowo, yaitu diantaranya adalah wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah sekitarnya yang kemungkinan akan masih ada kaitannya dengan basis massa Ganjar, yaitu pemilih di wilayah Jawa Tengah. Nah, setelah itu tentu saja ya isu-isu yang paling akan menjadi akan terus diglorifikasi, tentu saja yang akan terus diangkat ya, terus menerus ya, tentang black campaign ya, itu akan terus menerus sampai jelang pemilihan atau pendaftaran Pilpres dan juga masa kampanye sampai pencoblosan pula. Jadi tapi satu hal yang penting buat kita semua adalah bagaimana nilai-nilai yang harus diangkat dalam hal melakukan kampanye
ataupun melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini misalnya apa yang dilakukan Anies tentang kampanye yang terkesan mencuri start, ya kita ketahui harus menegakkan hukum, dan apa yang disampaikan oleh Bawaslu ini merasa Anies terkesan tidak etis karena mencuri start kampanye, ini jelas tidak diterima oleh ya akal sehat dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum yang belum dilaksanakan. Kita ketahui ya jangankan untuk melakukan pelanggaran, ya aturan terhadap tahapan pemilu itu belum jalan ya. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan setelah adanya pengumuman nomor urut partai, selanjutnya apa gitu ya, mengingat ada banyak hal-hal yang berpotensi pelanggaran yang bisa dilakukan oleh partai politik ya, sedangkan kampanye itu baru dimulai setahun yang akan datang, yaitu sekitar November 2023. Padahal sosialisasi nomor itu ataupun pemberian nomor itu sudah dilakukan sekarang. Nah ini adalah satu hal yang tentu saja berpotensi buat partai itu untuk melakukan pelanggaran, karena dianggap setelah melakukan safari itu bisa dianggap sebagai pelanggaran. Ini adalah permasalahan. Makanya setelah ini tentu saja hal yang patut dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu adalah atau KPU itu sendiri adalah melakukan segera memperjelas aturan-aturan setelah ini, karena setelah ditetapkan nomor urut ya, partai itu perlu melakukan sosialisasi nomor urut ya, kemudian juga mendekatkan diri kepada para kader dan simpatisan. Nah kadang ya hal yang patut dikhawatirkan adalah ketika seseorang melakukan sosialisasi nomor itu dianalogikan ataupun dianggap sebagai kampanye gitu ya. Jadi ini ini kemungkinan juga kembali lagi ya sikap diskriminatif kadang terjadi ya. Di satu sisi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh oposisi itu akan terus dikapitalisasi dan dianggap sebagai kecurangan, tetapi kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh partai penguasa termasuk juga koalisinya itu dianggap sebagai hal biasa dan tidak ada sanksi. Jadi hal-hal terkait peraturan pemilu dan keadilan dalam penegakan hukum nanti ya pemilu itu juga menjadi hal yang patut diwaspadai agar sama-sama ya, termasuk juga pemangku kebijakan yaitu bahwa KPU sendiri, dan juga yang paling penting adalah pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah dari awal tidak memberikan suasana ataupun ekosistem yang sangat sejuk dan memadai dan tidak ada saling persaingan sifatnya negatif, maka proses pemilu itu akan bisa dijalankan dengan aman, tertib, dan jujur dan adil. Tapi sebaliknya jika presiden ataupun pemangku jabatan atau rezim ini tidak menginginkan ataupun tidak mempunyai goodwill untuk melihat ekosistem pemilu ini tidak tidak ingin tercipta dengan baik ya pemilu, maka kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan ya pemilu yang jujur dan adil. Maka satu hal lagi yang perlu ditekankan adalah bagaimana memperlakukan ya perlakuan adil, dan tidak boleh ada cawe-cawe dari pemerintah untuk ikut serta dalam pemilu ini ya. Jadi pemerintah itu fokus untuk melakukan ataupun menjalankan sisa masa jabatan 2 tahun yang tersisa dengan memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik ya menjadi baik lagi, atau meningkatkan ya kinerjanya itu akan menjadi lebih baik lagi dan tidak cawe-cawe terhadap masalah pemilu. Nah ini penting ya karena menjadi suatu legacy dari pemerintahan sekarang ya, kalau ingin mendapatkan kepuasan publik dan juga ingin meninggalkan sesuatu yang baik kepada rakyat, tentu saja harus fokus pada tugas pemerintah atau dalam ini yaitu Presiden Jokowi sendiri lebih mengurusi pemilu yang sudah ada tugasnya ya, sudah ada yang mengurusinya. Termasuk juga yang kita khawatirkan adalah terus menerus ya pemerintah yang cawe-cawe ya, ataupun lebih mempreferensikan dukungan terhadap salah satu capres, atau adanya kemungkinan kecurangan yang
Kalau kita tidak bisa awasi atau kita tidak kawal ya ke depannya, pemilu ini kita tidak akan dapatkan pemilu yang jujur dan adil. Ya, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.